Shalom, sahabat yang baik hati, salam sehat selalu bagi kita semuanya. Marilah kita bersatu dalam doa. Allah Bapa dalam Yesus Kristus, terima kasih untuk anugerah-Mu. Kami mau merenungkan firman Tuhan. Buka hati dan pikiran kami. Amin. Firman Tuhan bagi kita pada hari ini yaitu dari Ibrani 13 ayat 5. Janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu, karena Allah telah berfirman, Aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau, dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Unang ma marholong niro hadihepeng pangalahomuna, hasabapon hamu mana adong, ibana sadiri domadok, sadok naso tadi konok kudoho, sadok naso pasobok kudoho. Jangan menjadi hamba uang, tetapi yakin pada pemeliharaan Tuhan. Nasihat berguna untuk membuat hidup kita semakin lebih baik. Mendengarkan nasihat adalah lebih penting, terlebih nasihat tersebut berasal dari firman Tuhan yang pasti berguna dan menuntun hidup kita sesuai kebenaran firman Tuhan. Ibrani pasal 13 ini merupakan kumpulan dari berbagai nasihat praktis yang berguna jika kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari dan menunjukkan hidup kita yang dituntun oleh firman Tuhan. Secara khusus ayat 5 memberi nasihat kepada kita tentang yang pertama, jangan menjadi hamba uang. Bekerja dan berusaha merupakan satu cara yang dapat kita lakukan untuk mendapatkan uang. Tentu kita mengharapkan apa yang kita kerjakan dan usahakan dapat berhasil. Harapan ini tentulah baik. Namun jika dalam bekerja dan berusaha tujuan utama kita atau orientasi utama kita hanya sekedar mendapatkan uang, maka hanya sebatas itulah kita akan mengerjakan segalanya. Dan yang paling menyedihkan, jika demikian orientasinya, maka segala cara akan dilakukan hanya untuk mendapatkan uang, walau itu dari cara yang salah bahkan merugikan orang lain. Orientasi atau tujuan utama kita dalam bekerja dan berusaha perlu kita koreksi kembali supaya kita tidak jatuh hanya kepada orientasi uang, bahkan menjadi hamba uang di mana hati kita menjadi cinta uang yang menghambat kita untuk berbahagia. Yang kedua, syukuri dan cukupkan diri dengan apa yang ada pada diri sendiri. Bagaimanakah kita bisa belajar untuk puas dengan apa yang kita miliki? Berusahalah hidup dengan sedikit hal dan bukan menginginkan lebih banyak. Berilah dari kelimpahan Anda dan bukan hanya mengumpulkan lebih banyak. Nikmatilah yang Anda miliki dan bukan marah karena apa yang tidak dapat Anda punyai. Bersyukur dengan apa yang ada pada diri kita sebagai yang Tuhan berikan bagi kita akan menolong kita untuk menikmati segala hal yang kita miliki. Bahkan hati kita akan tergerak untuk berbagi dari apa yang ada pada kita. Sebaliknya, jika cinta uang, hamba uang yang ada dalam diri seseorang, maka dia akan sulit dalam memberi, peduli kepada orang lain. Sebab pribadi yang demikian hanya berpikiran bagaimana untuk mengumpulkan lebih banyak. Sebagaimana pengajaran Yesus dalam Matius 6 ayat 19-21, hal mengumpulkan harta. Bahwa kita harus mengumpulkan harta di sorga. Sebab di sana ngengat dan karat tidak akan merusakkannya. Tetapi bagi orang yang mengumpulkan harta di bumi, maka ngengat dan karat akan menghabiskannya. Di mana hartamu berada, maka di sanalah hatimu berada. Sahabat yang baik hati, jika kita mau mengumpulkan harta kita di sorga adalah dengan cara bersyukur dan mencukupkan diri dengan apa yang Tuhan anugerahkan bagi kita, akan menjauhkan hal-hal negatif dari dalam hati kita. Justru akan menggerakkan hati kita untuk menunjukkan kepedulian dan berbagi kepada sesama melalui apa yang ada pada kita. Ini akan membahagiakan hati kita. Ketiga, Allah tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Kita menjadi puas ketika kita menyadari bahwa Allah mencukupkan kebutuhan kita. Satu-satunya pencegah rasa cinta uang, hamba uang adalah mempercayakan kepada Allah untuk memenuhi semua kebutuhan kita. Lihatlah kasih Allah yang dinyatakan melalui apa yang Dia sediakan. Dan ingatlah bahwa uang dan harta akan lenyap seluruhnya. Allah tidak akan membiarkan dan meninggalkan kita begitu saja.
Dia yang menciptakan kita, memberikan waktu bagi kita hingga saat ini, maka percayalah Dia juga akan memelihara dan mencukupkan kebutuhan kita melalui pekerjaan dan usaha yang kita lakukan sebaik mungkin, dan menyerahkan kepada Tuhan supaya Tuhan yang memberkati dan membuat berhasil segala pekerjaan dan usaha kita. Rasa cukup dan tidak cinta uang akan dapat memenuhi hati kita jika kita melakukan segala sesuatu dengan berserah kepada Tuhan dan melakukan yang terbaik dari diri kita sendiri sebagai ungkapan syukur kita kepada Tuhan. Sahabat yang baik hati, percayalah kepada pemeliharaan Tuhan. Mari kita kerjakan bagian kita sebaik mungkin sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan akan memberkati dan menyertai kita dalam setiap usaha yang kita lakukan dengan rasa syukur kepadanya. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Biarlah kami senantiasa melakukan segala sesuatu dengan rasa syukur kami, mencukupkan diri kami dengan segala berkat yang telah Tuhan anugerahkan bagi kami. Dan kami percaya Engkau memelihara kami, Engkau tetap bersama dengan kami untuk menjalani hari-hari kami. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin.